Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Raffi, Isda, dan Nesa. Adapun kami membuat video ini yaitu untuk membahas tentang sidang BPUPKI yang kedua, dan penjelasan untuk lebih lanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nesa. Oke, silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang membahas tentang sidang BPUPKI yang kedua. Langsung saja. Latar belakang BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 sebagai upaya mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Pada saat itu, Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua akibat kekalahan di berbagai medan perang, terutama di Pasifik. Untuk menarik simpati dan mencegah pemberontakan, Jepang menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, janji ini juga merupakan strategi politik agar rakyat tetap membantu Jepang dalam perang. Nah, materi kedua itu pembentukan dan struktur BPUPKI. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wetjodiningrat, dengan kedua wakil Ichibangase Yoshihiro dari Jepang dan R.P. Suroso dari Indonesia. BPUPKI memiliki 60 anggota terdiri dari tokoh nasionalis, intelektual, dan pemimpin agama dan perwakilan Jepang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan tentang latar belakang dan pembentukan struktur BPUPKI. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Isda. Oke, silakan. Baik, selanjutnya itu pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan UUD 1945 yang meliputi pembukaan UUD 1945 yang mengandung Pancasila. Batang tubuh UUD 1945 mengatur sistem pemerintahan. Piagam Jakarta dengan rumusan awal sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Namun karena keberatan dari perwakilan Indonesia Timur, frasa tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian anggota BPUPKI yang pertama itu ketua Dr. Rajiman Wetjodiningrat, wakil ketua R.P. Suroso dan Ichibangase Yoshi. Anggota beberapa nama, yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ki Haji Dewantara, yang keempat Muhammad Yamin, kelima Wahid Hashim, yang keenam Abi Kusumo Jorosuyoso. Total 67 anggota. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi teman-teman tentang beberapa poin-poin penting yang terjadi pada sidang kedua BPUPKI. Nah, untuk materi selanjutnya itu dibacakan oleh Saudara Raffi. Oke, silakan. Panitia kecil dalam sidang kedua BPUPKI. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar Ketua Soekarno. Panitia Ekonomi dan Keuangan Ketua Muhammad Hatta. Panitia Pembela Tanah Air Ketua Abi Kusumo Joso. Perdebatan mengenai Piagam Jakarta. Perdebatan antara kelompok nasional dan kelompok Islam. Poin utama: frasa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa. Dampak BPUPKI terhadap kemerdekaan: menyusun dasar negara Pancasila, membentuk rancangan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan pembentukan PPKI yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaan. Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi perdebatan mengenai Piagam Jakarta dan juga dampak BPUPKI terhadap pemerintahan kemerdekaan kita. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah BPUPKI adalah
badan yang berperan penting dalam merancang dasar negara dan undang-undang Indonesia. Dari hasil sidang BPUPKI lahirlah konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi fondasi dasar negara kita Indonesia. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang kemudian menetapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.